masalah tertentu. Baik, kami persilakan Ustadz Haris Hidayat untuk memulai kajian. Nah, gerakan sholat ya? Iya. Papan tulisnya ada di papan tulis. Oke, oh kecil. Hah? Nggak perlu. Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada jawaban ya, insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim taslimah. Insyaallah kajian kali ini kemarin sudah kita lihat ya, banyak beberapa penyakit seperti kita kembali kepada Quran kemarin ya, proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia, maaf nih, suaranya bersaing nih. Nah, perhatian yang minimal yang depannya, bisa dengar. Kembali kepada proses penciptaan manusia yang kemarin, kembali lagi. Di dalam Al-Quran, Allah bercerita mengenai proses penciptaan manusia. Nah, di dalam Quran kalau kita berbicara manusia, kita kebanyakan mendefinisikan manusia menurut kacamata manusia, ya. Nah, kesalahan-kesalahan dalam dunia pengobatan, dalam dunia kedokteran, kita memandang manusia dari kacamata manusia. Nah, ini problemnya. Kita memandang manusia dari kacamata manusia. Nah, sekarang kita akan mencoba memandang manusia dari kacamata Quran, ya. Kalau kita memandang manusia dari kacamata manusia, kita akan rumit sekali. Contoh dalam bidang kedokteran, bidang yang paling sulit dalam bidang kedokteran, yang paling banyak mahasiswa nggak lulus dalam bidang mahasiswa kedokteran adalah materi mengenai anatomi tubuh. Ya, anatomi tubuh di dalam Quran, perhatikan ya. Di dalam Quran, Allah mengatakan proses penciptaan manusia ada 5 fase. Ada 5 yang harus kita hafalkan. Karena ini wajib. Ya, pertama Allah ciptakan apa? Nutfah. Setelah kedua, alaqah. Ibu-ibu yang lebih hafal nih. Yang ketiga, mudghah. Terus ketiga, yang keempat, izoman, tulang belakang. Yang kelima, fakasona izoman lahman, rangka dibungkus dengan daging. Quran Allah bercerita mengenai manusia hanya 5 fase saja. Nutfah, alaqah, mudghah, izoman pertama, tulang belakang, terus tulang rangka dibungkus dengan daging. Hanya 5 saja. Sedangkan dalam bidang kedokteran, mahasiswa yang paling banyak mereka belajar anatomi, mereka harus menghafalkan ratusan sampai ribuan nama-nama. Bagian-bagian. Ya. Nah, ini yang membuat kalau kita dalam bidang matematik atau fisika, untuk menyelesaikan masalah, selesaikan adalah kita hitung berapa variabelnya dulu. Ya, coba ada berapa tadi?
Ada 5. Dalam proses penciptaan manusia, nutfah itu bertemunya sel telur dan sel sperma. Ini sifatnya udah nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Jadi dari 5 itu, nutfah sifatnya sudah konstan. Kita tidak bisa merubah-rubahnya lagi. Yang bisa kita rubah apa? Darah. Alaqah masih bisa kita perbaiki. Pembuluh darah masih kita bisa perbaiki. Tulang belakang masih bisa kita perbaiki. Rangka dibungkus dengan daging, otot atau organ masih kita perbaiki. Jadi yang bisa kita tangani dalam tubuh manusia hanya 4 saja. Ya, darah, sistem pembuluh darah, tulang belakang, saraf ya. Yang terakhir rangka dan dibungkus dengan daging. Hanya 4 kita berbicara. Jadi kita dalam pengobatan Islam tidak berbicara hormon, tidak berbicara imun, tidak berbicara apa? Yang kecil-kecil, insulin. Kita tidak berbicara yang kecil-kecil. Kenapa tidak berbicara itu? Karena Allah juga tidak berbicara masalah yang detail. Allah berbicara masalah apa tadi? Yang keempat. Jadi semua penyakit serumit apapun juga kita bisa menyelesaikan dari yang utama tadi, 4 variabel utama. Ya, yang kecil-kecil akan selesai kalau yang 4 selesai. Paham di sini ya? Nah maka itu seperti kemarin saya tangani. Orang-orang saraf kejepit misalnya. Nah, tadi kemarin Pak Iman berapa lama saraf kejepit? Sudah berapa tahun? 2010. Sudah 8 tahun. Siatik. Nah, itu sakit ya, sakit sekali siatika. Nah, itu udah tentu saja kalau di pengobatan barat enggak selesai. Nah, sekarang Pak Iman coba, Pak Iman 10 berarti sudah 18 tahun. Kemarin solusi Bapak lihat semua kemarin berapa lama? Tidak ada 1 menit. Menderita berapa lama? Ya, 8 tahun. Terus kemarin juga tadi Pak John, ya. Udah berapa lama tadi siatik juga, siatika dan saraf kejepit berapa lama? Sudah lama juga. Bisa selesai dalam beberapa menit, ya. Lalu alhamdulillah kemarin dari ibu-ibu juga lihat ya, kasus-kasus di mana rahim dingin, ya, dingin kalau langsung bisa hangat. Frozen shoulder yang sudah puluhan tahun bisa selesai hanya dengan gerakan sholat, ya, hanya dengan gerakan sholat. Jadi ingat ya, tadi ada berapa? Yang variabelnya ada 4 ya, apa? Darah, pembuluh darah, tulang belakang, rangka dibungkus dengan daging. Nah, yang keempat ini membereskannya kira-kira bagaimana caranya? Keempat ini, cara membereskannya bagaimana? Dari gerakan sholat. Jadi manusia semua problem yang sulit. Kemarin ibu banyak yang ada kasus kanker, benjolan payudara, tiroid, ya, migrain, asma yang berat, ya, epilepsi. Semua bisa dikembalikan dengan dasar-dasar gerakan sholat, ya. Karena gerakan sholat adalah gerakan yang paling fitrah untuk manusia. Sambil contoh, kucing. Pernah dengar kucing saraf kejepit? Pernah dengar? Pernah dengar kucing migrain? Enggak. Kucing epilepsi? Enggak. Ya, kucing asma? Semua kucing ngorok ya, tapi enggak asma. Ya, apalagi? Coba perhatikan kucing yang hidupnya normal ya, tidak ada penyakit. Karena apa? Allah wahyukan, Allah berikan fitrah bahwa kucing punya gerakan sendiri untuk mengembalikan tubuhnya. Gimana kucing bergeraknya? Manjang kan? Dorong, ya. Kucing punya gerakan-gerakan spesifik untuk kucing, paham ya? Kucing punya gerakan khusus untuk kucing. Sehingga fakasona izoman lahman, rangka dibungkus dengan daging, kucing tahu cara-caranya. Kucing punya diwahyukan oleh Allah, punya gerakan sendiri untuk menyelesaikan tulang rangkanya dan organ-organnya. Paham ya? Ayam punya gerakan sendiri enggak? Suka kan? Gimana cara ayam kalau kaki di? Ya, seperti itu kan ya? Nah ayam. Burung juga punya gerakan sendiri. Ya, jadi semua binatang punya gerakan spesifik untuk menyelesaikan rangka dibungkus dengan daging, organ. Jadi semua organ, ini menarik, saya ceritakan ya. Kenapa gerakan sholat bisa menyembuhkan penyakit? Nah, berarti ada orang kalau berpenyakit, jadi gini, kucing bisa menyelesaikan problemnya dengan gerakan-gerakan yang Allah wahyukan, paham? Manusia bisa menyelesaikan masalahnya, diberikan nggak, difitrahkan nggak gerakan manusia?
Ada gerakan sholat. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk dalam dua sholat. Nah, manusia diajarkan gerakan-gerakan itu. Jadi kalau ada manusia yang salah, saraf kejepit, dan lain-lain, berarti yang salah siapa? Kitanya, sholat kita yang perlu kita revisi lagi. Ya, sambil contoh, kalau Rasulullah kalau sholat bacaan baca apa? Kalau kita mati habis. Al-Baqarah. Berdirinya Al-Baqarah. Terus lanjut lagi. Rukunya lamanya sama. Nah, nanti kita kaji gerakan-gerakan dasarnya insya Allah ya. Gerakan-gerakan. Oke. Saya inikan lagi, maaf, di ini satu yang ingin saya sampaikan bahwa fakasona izoman lahman, di sini Allah tidak bercerita mengenai organ. Allah bercerita, jadi di dalam Quran tidak ada yang mengatakan aku ciptakan paru-paru, enggak ada. Aku ciptakan apa? Jadi di dalam Quran tidak ada Allah bercerita mengenai organ. Aku ciptakan usus, aku ciptakan limpa, pankreas, tidak ada. Allah cukup mengatakan aku bungkus rangka dengan daging. Jadi organ masuk kategori daging. Jadi semua organ dia permasalahannya tergantung apa? Daging nempel kemana? Ke rangka. Nah sekarang kita pelajari rangka satu-satu ya. Oke. Nah sekarang kita berbicara masalah sholat. Coba saya mau anak-anak muda nih, sukarelawan. Anak-anak muda kita berbicara berdiri. Ada anak muda coba ya berdiri silahkan. Ayo kita contoh nggak apa-apa ayo. Sholat berjamaah. Ayo silakan. Nah kita dalam posisi sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah gimana? Ada satu lagi? Satu lagi? Boleh? Siapa aja? Ayo. Di sini ya. Berdiri sini. Nah contoh perhatikan ya. Nah perhatikan ya. Kalau sholat berjamaah gimana? Kaki dan kaki bertemu, pundak dan pundak bertemu. Ya, lihat perhatikan nih. Ini basis, ya. Jadi nanti saya terangkan standar. Nanti kalau orang yang berdirinya salah dalam posisi sholat, kita langsung tahu penyakitnya apa. Ya, oke. Perhatikan ya. Jadi kaki dan kaki bertemu sehingga jari-jari menghadap kemana? Ke depan, ya. Perhatikan. Lalu pundak dan pundak bertemu. Artinya apa? Kaki dan pundak lebarnya harus sama. Jadi tidak mungkin seperti ini. Karena lebih lebar daripada pundak. Ini juga lebih kecil daripada pundak. Jadi kalau pundak kaki dan kaki bertemu, pundak dan pundak bertemu, artinya apa? Lebarnya kaki dan pundak sama. Ya, paham ya? Jadi kaki ini menghadap lurus. Ya, nanti saya terangkan. Kalau ada orang kakinya ke sini, kalau pas sendiri sholat gini, langsung tahu, lihat perhatikan kakinya gini ya. Nah, kalau kaki seperti ini, langsung tahu dia pasti migrain. Ya, pasti ini, kalau ini kaki belok, pinggulnya berarti pinggulnya kebuka. Kalau pinggul kebuka, berarti kaki keangkat. Jadi kakinya pendek. Kaki pendek kan nggak mungkin gini. Dia akan naikkan badan, di sini ketarik. Sehingga dia pusing. Sebelah sini. Jadi penyakit itu tidak ada penyakit yang migrain penyebab dari kepala. Penyakit selalu dari ujung ke ujung. Paham ya? Atau silang. Dari ujung satu ke ujung yang lain. Sambil contoh. Penyakit selalu alurnya dari ujung jari ke ujung satu lagi. Atau kalau dari ujung kaki kanan pasti ke kepala. Kalau dari depan, dari bawah mata pasti sampai ke jempol. Kalau dari belakang ini, dari belakang pasti ke sini ya. Nah, sekarang fokusnya seperti ini ya. Paham ya? Nah, jadi pundak dan pundak seperti ini. Alhamdulillah udah paham di sini ya. Nanti saya terangkan. Terima kasih sekali. Nanti saya terangkan dari sini kita lihat orang-orang berdiri kita kaji. Orang sholatnya benar nanti kita kaji dia penyakitnya apa ya. Oke. Perhatikan. Untuk berdiri, saya masukkan dulu ya. Lihat. Kalau kita berdiri, kalau dalam ini, jadi kalau berdiri itu yang fitrah itu kayak orang apa namanya? Orang apa? Jenazah diapakan? Dibedong. Jenazah itu kan diikat. Ini bukan gerakan sholat, tapi jadi ini saya contoh gerakannya. Jadi kan badan seperti ini ya.
Jenazah diikat seperti ini, ya, diikat seperti ini. Jadi, nah, coba saya ingin nerangkan bayi ya dari ini. Jadi gerakan sholat kan berdiri. Kira-kira kalau gerakan sholat itu berdiri itu kayak gini ya, kaki lurus ke depan, pundak sejajar. Nah, berdiri yang benar, perhatikan ya, kalau dalam ilmu-ilmu bela diri atau untuk yang itu, dia belajarnya seperti ini. Jadi kepala itu ujung ubun-ubun seolah kayak diapakan? Ditarik, digantung. Nah, kalau ini kan biasa gini badan ada gini kan, sholat ada yang gini, ada yang gini, langsung ketahuan penyakitnya tuh. Ya, kaki ada yang gini, nanti ada yang kaki ke belakang. Kalau kaki ke belakang pasti ini sakit. Ya, kalau yang ini ke belakang pasti ini sakit. Kalau ini ngebuka pasti dia migran. Ya, langsung ketahuan. Jadi nanti kalau ada orang sholatnya gini ada kan? Ada sholat gini, ada yang kesini badannya, itu langsung ketahuan penyakitnya apa. Jadi diagnosa penyakit adalah kita paham standar dulu. Semua yang menyimpang dari standar pasti penyakitan. Paham ya? Oke. Nah sekarang, jadi kaki seperti ini, pundak bersajar, ini seperti digantung. Nah kalau ini digantung, artinya apa? Lihat kalau digantung, ini dagu masuk, kepala kemana arahnya? Jadi bukan gini. Digantung, otomatis, nah masuk ke sini. Nah ini posisi leher yang sehat. Rileks, rongga dada terbuka. Pinggang rapi, kaki rapi. Semua rapi semuanya. Ini posisi, coba kalau tangan kayak gini, ketarik gini, ya otomatis tangan kesemutan. Karena lihat, siapa punya tangan diginikan, pasti tangan lama aja, pasti kesemutan. Jadi kalau orang kesemutan berarti posisinya gimana? Gini. Ya, terus nanti kalau udah gini, tangan kebuka kan, ini pasti geser. Pasti tanda searam di sini. Apa namanya? Tanda apa namanya? Tanda searam ya? Elbow. Oh ya, maaf. Bahasa Belanda. Ya, tanda apa? Bahasa apa namanya? Tanda elbow ya. Oh ya. Tanda elbow. Terus di sini, karena ini ketarik ke sini, ada tulang yang menggeser ke sini, pasti di sini menggeser juga. Ya, otomatis di sini punya carpal tunnel syndrome. Paham ya? Jadi carpal tunnel syndrome pasti badannya miring ke sini. Ya. Nah, jadi posisi yang netral seperti ini. Jadi kita harus paham posisi sehatnya kayak gimana. Seperti ini, ya. Siapa tangan mundur ke sini, pasti ya apa? Dia kesemutan. Tapi kalau ada tangan masuk ke sini, dia lemah. Ya, oke. Kembali lagi. Jadi kepala seperti apa? Diangkat ya. Pernah ingat kalau dalam sholat tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Menagah melihat ke atas. Kalau kita sedang sholat posisi gini, tegak gini, pas sedang sini, kepala ke atas, ini saraf masuk ke dalam. Tak. Ini. Ya, saraf terutama saraf bagian mata yang pertama kena. Saraf bagian mata. Kalau saraf bagian mata kena, masuk ke dalam, itu otomatis saraf mata kena, dia pembuluh darah di mata kan bermasalah. Pertama yang kena adalah tekanan mata. Ya, yang disebut apa? Glukoma. Terus apa lagi? Awalnya pasti mata dulu yang kena. Terus glukoma. Terus kalau masuk yang kedua, tulang kedua masuk, biasa bisa ngerembet ke yang pertama. Kalau tulang pertama masuk, dia akan kena apa? Vertigo. Ya, vertigo. Lalu kalau ini ke leher kenceng sekali, dia akan kena apa lagi? Nah, seperti mata yang kalau udah mata apa namanya? Allahumma shalli. Yang kena cahaya silau. Pupil tidak bisa buka, tidak bisa nutup. Nah, dia nanti akan kena silau langsung pusing. Ya, jadi sambungannya orang vertigo, migrain, mata nggak bisa ngeliat cahaya itu satu paket biasanya. Ya, nah, jadi di sini perhatikan di sini hadisnya adalah kalau sholat tidak boleh lihat ke atas. Artinya apa di sini? Sumber penyakit dari leher adalah apa? Leher yang melipat. Ya, leher yang melipat. Sumber penyakit dari leher adalah leher yang melipat. Maka itu dengan posisi sholat yang kita seperti ini, kalau kita sholat benar, ya leher akan rileks. Jadi menjadi sebuah kebiasaan. Paham ya di sini ya? Jadi sumber penyakit yang kalau leher bermasalah, kejepit, kenceng, semua saraf wajah, saraf leher ada di mana? Ada di leher. Kalau saraf mata kejepit, dia akan kering. Dia akan nggak bisa, pupilnya nggak bisa nutup buka, dia akan silau. Tapi orang yang silau kalau saraf langsung dibuka, dia langsung tidak silau lagi. Tadi ibu-ibu dibuktikan ya. Nah, ada lagi nanti kalau saraf hidung kejepit, dia akan sinus.
Kalau sinus dibuka, langsung sinus selesai. Seketika saat itu juga, detik itu juga. Paham ya? Kalau kejepit bagian amandel, amandel akan apa? Bengkak. Kalau ditutup, kempes. Ya. Nah, itu seketika sifatnya. Ya. Jadi orang sholat itu seperti ini ya. Paham? Udah kita pahami ya. Nah, jadi posisi sholat kalau saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sering ini, biasanya kalau saya deteksi, kalau pasien saya pas sedang jalan, orang suruh jalan sebentar, lihat. Dari cara berdirinya, cari jalannya, kita udah tahu penyakitnya apa. Jadi pas datang tinggal ngetes saja. Ya, jadi posisi salat itu bisa tahu kita penyakitnya di mana. Ya, Pak, paham di sini ya? Oke. Jadi perhatikan berdiri, saya ulang lagi ya sebelum kita kepada ruku. Berdiri kaki lurus ke sini, kaki lurus. Kalau kaki lurus ke depan, pinggul itu pas. Kalau kita tarik ke sini tulang ekor pas. Ya, pas. Rongga dada pas dan tangan pun pas, rileks. Tidak terlalu kebuka, tidak terlalu, jadi tidak perlu nutup, tidak terlalu kebuka. Kalau kebuka pasti kesemutan. Ya, kalau ketutup dia akan sakit yang lain lagi, nggak ada tenaga, ya. Oke. Nah, sekarang ini yang paling penting, langkah berikutnya lagi setelah berdiri, ada yang paling penting. Ini langkah apa? Ruku. Ruku itu penting sekali. Kita boleh maju sukarelawan boleh berdua atau bertiga, silakan. Yang boleh sukarelawan maju. Boleh maju, yang muda-muda boleh, ya. Coba kita cek, pakai jaketnya dibuka, biar ketahuan ya penyakitnya apa. Ayo, coba maju, boleh satu lagi ya. Kita lihat ya, kita cek satu-satu ya. Perhatikan, ya. Coba ruku, hadap ke sini. Coba ruku, ruku. Nah, satu dulu. Kita perhatikan, ruku. Perhatikan, gimana bentuknya ini? Lendung, udah ketahuan penyakitnya. Ya, karena apa? Ya, saya perhatikan ya. Hadisnya apa? Hadis ruku apa? Kalau orang ruku ditumpahkan air, dia water pass. Air tidak ngalir. Coba perhatikan ya. Saya latihannya 3 bulan. Setelah tahu hadis itu, saya praktekkan. 3 bulan baru air nggak tumpah. Jadi ingat ya, kalau udah kayak gini bukan berarti harus gitu terus. Dia bisa dilatih. Untuk apa? Coba perhatikan ya. Ini biar saya ini kan dulu. Nah sekarang saya seperti ini. Perhatikan tadi melendung ya. Coba. Sekarang gimana nih? Ya. Ini masuk ke dalam. Kalau dituangkan air berhenti di sini. Ya. Boleh nanti dites. Ya. Boleh tes. Ya kasihan mereka. Netes semuanya. Kalau saya nggak apa-apa. Boleh tes air genang ya. Coba perhatikan. Perhatikan ruku ya. Perhatikan kaki kemana? Kaki perhatikan. Kaki ke depan sejajar dengan pundak. Tangan lurus. Kepala persis kemana? Ke bawah. Untuk bisa ke bawah, dagunya dimasukkan. Ya, artinya apa? Lihat, ujung ke ujung saya mendapatkan tarikan yang maksimal. Panjangnya maksimal. Tapi kalau melengkung maksimal enggak? Nah, gini juga nggak boleh, ruku nggak boleh ke sana, nggak boleh ke depan. Harus kemana? Sehingga posisi yang lurus, ya, udah lurus. Nah, dituangkan air berhenti, ya. Nanti mau dites siap ya, air tumpahin ya. Takut mereka, nggak apa-apa melawan saya. Nanti tes, oke, tes ya. Nggak maksudnya di air tes, dites ya. Ya kita. Nah, coba perhatikan ya. Coba kaki perhatikan, ruku, kaki lurus sesuai dengan pundak. Masukkan lagi, kayak tadi sholat tadi, ya. Lurus ke depan. Sampingnya lurus. Kita sholat berjamaah. Luruskan kakinya. Ya, ini nempel. Agak lebar dikit sana. Selebar pun lebar. Kaki menghadap ke depan. Jempol menghadap ke depan. Oke, ya. Nah, saat cek ya. Di tesnya adalah lurus, ya. Oke. Udah pundak udah bagus. Nah, sekarang dia suruh ruku pelan-pelan. Ruku adalah pelan-pelan, tangan lurus, dagunya masukkan. Terus. Dagu jangan lupa, ditarik ke sini. Nah, oke, siap ya? Masukkan terus. Lihat, udah lumayan ya? Masih kurang terus, tambah lagi. Terus. Ya, oke. Nah, oke, udah. Gimana rasanya? Nah, ini masih kayak gini.
Ini harus latihan terus kira-kira 3 bulan baru bisa tuangkan air. Kita tes, ada air enggak? Enggak, kita enggak apa-apa. Di kita 1 tetes saja, ya. Cek ya. Lihat. Ya, luruskan. Maka tuh harus luruskan. Nah, dagunya harus ke sini, ya. Jadi luruskan beda ya. Ketarik enggak? Lehernya ketarik. Nah, ini. Kalau air dituangkan, jatuhnya kemana nih? Lihat, perhatikan. Jatuhnya kemana nih kira? Arah air jatuhnya, dari situlah dia penyakitnya kelihatan. Kalau jatuh ke sini masih lurus, salah sini. Kalau jatuh ke pinggir, ini kena asiatika nih. Kena saraf kejepit di sini. Jadi maaf ya, saya cek ya. Dibuka dikit. Ini tuangkan ke sini, jatuhnya kemana? Di tempat air jatuh itu, itulah penyakitnya di situ. Ya, maka itu harus waterpass. Jangan sampai apa? Masukkan lagi. Terus. Dagunya masukkan. Terus. Perhatikan ya. Ini untuk bapak-bapak nih, penting nih. Mau nggak diajari caranya biar kuat? Mau nggak? Jawabannya tanggung, nggak usah lah. Mau nggak? Wah, kompak baru saya sebut ya. Nah, oke. Ingin supaya kuat ya. Perhatikan. Nggak apa-apa nih ya, untuk bapak-bapak nih ya. Perhatikan, buat sholat biar kuat sholatnya ya. jangan pikiran ngeres dulu supaya kuat sholatnya ya. Biar rukutnya biar kuat lama. Perhatikan. Ya, kalau kaki seperti ini, dia seperti ini, perhatikan. Untuk bisa memasukkan ini tenaga luar biasa. Ditekan sini. Nanti yang ditekan otot memanjang, nanti yang kuat tuh otot depannya. Ya, sudah, kira-kira nggak usah lanjut ya. Udah cukup ya? Udah ngerti, cukup. Udah itu. Nah, itu di situ dilatih. Sebab untuk latihan ini, untuk bisa, kalau kondisi defaultnya, orang pasti gini, untuk kondisi malas tuh gini, ini malas. Tapi untuk memasukkan, saya juga ini normal lagi nih, lihat. Melendung nggak nih? Ini kondisi normal. Untuk masukkan, saya perlu tenaga. Nah, tenaga nih. Nah, artinya apa? Ini pakai tenaga. Di sini ada tenaga, otot berkembang. Di sini saraf-saraf bagian depan. Ya, kalau tulang belakang sana kuat, bisa neken lurus. Waterpass, air bisa berhenti di situ. Wah, depannya juga tetap. Ya, tidak goyang. Oke? Paham ya di situ ya? Oke. Jadi ruku seperti kayak gitu. Oke. Yang pertama lagi, ruku, perhatikan. Perhatikan ya. Sekarang kalau orang lari capek, kira-kira posisinya gimana? Kan? Nah, ruku itu membongkar rongga dada, memperbaiki diafragma. Paham ya? Nah, hanya masalahnya dia supaya nggak capek aja. Maka itu ruku dibetulkan supaya rongga dadanya kuat, supaya diafragma kuat. Kalau diafragma kuat, dia bisa mengeluarkan. Dia perhatikan ya, banyak. Contoh, perhatikan ya. Kalau saya ruku, tapi kalau gini, paham bedanya? Tapi kalau sholat seperti ini, ya, contoh. Jadi udara bisa keluar maksimal, paham ya? Tapi kalau gini, berhenti. Nah, pentingnya sholat rata. Sholat yang benar memperluas rongga dada, ya, paham ya? Nah, ini satu contoh, ya. Anak muda lagi, cek lagi. Kita cek lagi sama-sama, sehingga kita tahu salahnya di mana, ya. Coba ruku, kakinya, lihat, koreksi dulu. Hadap ke sana, koreksi, hadap ke sana, ya. Coba dicek kakinya, betul enggak? Betul, belum, masih salah. Coba, lihat, berjamaah, nempel kaki dan kaki, kelebaran. Nanti sana ada orang juga. Lihat kakinya, jempol ngadap ke depan. Jempol ngadap ke depan. Ini rapat kaki kasih. Nah, rapat. Nah, jadi kaki ngadap ke kiblat. Coba satu juga maju. Rapatkan kakinya, samakan, ngadap ke depan semuanya, ratakan, pundak dan pundak bertemu. Nah, ya. Coba udah cek. Ngeceknya berdiri, ditarik kepalanya. Masukkan. Nah, oke, tangan seperti ini. Nah, ya. Nah, ini masih salah. Jadi diapakan? Nah, udah gini, masukkan dagunya. Dagu masukkan. Ini masukkan. Ikuti. Lihat ini nih. Nah, masukkan.
Oke, ya bukan nutup. Ini lihat. Mata ke sini, ya. Nah, ya, sehingga mata ke sini. Nah, posisi ini harus tarik. Seolah di sini. Ini posisi yang paling bagus untuk rongga dada, pinggul, tulang ekor. Ya, semua netral semuanya. Kayak gini ya. Nah, udah seperti ini, udah selesai. Nah, sekarang ruku pelan-pelan, dicek. Ruku. Nah, terus. Tangan lurus. Dagu kayak berdiri tadi, dagu masukkan, dagu masukkan. Masuk ke dalam. Gini. Lihat. Nah, oke. Nah, coba. Ini nggak terlalu separah dengan dia. Ya, masih ada dikit. Ini paling, ini udah bagus. Tinggal sebulan aja latihan. Dia masuk. Masukkan. Masukkan terus. Masukkan ini. Ini yang saya tekan masukkan. Terus masuk. Ini jangan turun, naik tetap. Terus. Nah, lihat. Ini dia paling sebulan. Ya, masukkan dia lurus. Ya, paham ya? Tahu caranya? Nah, coba kalau dia ulangin lagi. Nah, kaki luruskan. Nah, kalau dia seperti luruskan. Dagu masukkan. Nah, sip. Nah, ini masih terus, masukkan lagi. Terus. Ini diperpanjang. Nah, akhirnya nanti ini masukkan. Ini nanti tulang belakang akan nyambung. Otot akan kuat. Sehingga impuls. Ingat ya, kemarin Allah ciptakan tulang belakang. Ya, yang sempurna mana dulu? Tulang ekor dulu, baru sini, baru kepala. Jadi tulang ekor dulu. Nah, kalau posisi gini, masukkan lagi. Nah, ini belum ya, terus tekan. Masuk terus. Nah, ini masuk lagi, dagunya masuk. Nah, kalau ini seperti ini, perhatikan. Kalau ini bisa masuk, kalau ini bisa rata, air water pass cukup, tulang ekor pas, bagus. Karena kesehatan manusia, lihat ya. Allah tidak pernah cerita organ. Tidak ada aku ciptakan paru-paru. Aku ciptakan limpa, enggak ada. Yang Allah ciptakan, yang paling banyak organ disebut dalam Quran, tulang ekor. Ya, kalau ini bisa masuk ke dalam water pass kayak gini, nah otomatis tulang ekornya bagus, kuat. Tulang ekor kuat, kalau dia kaku, badan kaku semuanya. Tulang ekor lemah, badan lemah semuanya. Paham ya? Maka itu kalau orang yang kanker darah, leukemia, udah pasti tulang ekornya kendor. Atau kencengan di situ. Maka itu kalau ruku yang bagus, dia bisa masuk latihan. Ya, siapa namanya? Nah, Rehan, latihan terus, ini kira-kira sebulan harus lulus, bapaknya diingetin ya. Ini sampai, nanti ke tesnya gini, siap di tes air? Di tes air, maksudnya kemana? Ini kalau di tes air, maksudnya kemana airnya? Ke bawah. Ya. Nah, nanti bisa kita lihat, bagian ininya, pinggulnya nonjolnya kemana. Kalau jatuh air ke sana, ya udah penyakitnya di situ. Ya, karena ada pinggul geser situ. Nah, seperti Pak Iman kemarin, sciatica kan ya? Kalau sciatica itu kan dia kena sini. Berarti pinggul yang satu ke bawah, yang satu ke depan. Solusinya gimana? Yang ini diangkat, ini diturunkan. Ya udah sciatica hilang. Ya. Jadi kita harus, nah itu padahal bisa solusi dengan posisi sholat dibetulkan. Ya, kan betul. Coba satu lagi, tes lagi. Ya, paham ya? Coba satu lagi. Siapa namanya? Ini? Noha aja ya, coba. Nah ini kaki udah bertemu. Udah, selesai. Nah sekarang ruku, coba siap. Ruku. Nah, lurus. Oh, udah bagus. Lulus dia. Nah, oke ya. Nah, udah lurus belum? Perhatikan, udah lurus belum? Tapi ada yang salah. Yang salah apa coba? Tangannya bagi yang rapi. Yang salah mana yang maju ini pundaknya? Yang maju mana dulu pundaknya? Lihat. Yang maju pundak perhatikan. Mana yang majunya? Ini atau ini? Kiri. Nah, dia punya masalah di sini. Ini yang enggak, tapi ini masalah. Dia kan gini dia. Gini kan? Nah, ya. Coba. Dia nggak tahu dia. Nggak apa-apa. Kita diagnosa penyakit aja ya. Coba, maka yang rata. Coba rata. Nah, kan kelihatan kan? Dua-duanya lurus. Lurus. Nah, kita lihat. Nah, jadi harus betul biar nanti kalau nggak salah diagnosa sangat penyakitan lagi, ya. Yang betul. Nah, ini dikit lagi. Ini masih masuk ke sini. Ini masukkan yang ini. Tangannya enggak ini ya. Masukkan dikit lagi. Nah, ini hanya berapa minggu selesai nih. Terus. Ini yang tekan nih, masukkan. Terus. Nah, ini sampai masuk lurus. Ini kalau tes di tes air, kita tes, ya. Enggak apa-apa, ini aman. Enggak, ini saat tes karena aman. Enggak. Tenang. Ini aman. Enggak, aman. Karena makanya dikit lagi. Ini maka
atau kerja keras, ya. Kalau yang lain saat tes sudah pasti bocor. Ini kemungkinan aman, makanya ini contoh yang bagus. Ya, masukkan. Oke, ya. Cek ya, kita cek. Enggak apa-apa. Enggak, ini aman, ini yang bagus. Tulangnya bagus. Maka tuh pasti air diem. Maka tuh untuk ngetes aja. Ya, coba. Enggak apa-apa. Kaki rapat. Masukkan. Dada masukkan. Ya, ini ada kemungkinan air. Nah, waduh masih tumpah dikit. Masukkan. Maka tuh masukkan yang betul. Perjuangan, masukkan lagi. Nah, ini ada kemungkinan air masih diem, tapi ngalir dikit ke sini. Ya, siap-siap ya. Maka tuh berjuang. Maka tuh yang bagus rukunya. Rukunya yang betul, biar nggak basah. Ya, yang betul. Pokoknya kalau nggak betul basah ya. Oke, perhatikan. Lihat ya. Nih lihat, dikit aja satu tetes saja. Lihat ya. Lihat. Nah, tuh masih masuk ya. Ya, paham ya? Oke. Nah, berarti masih belum, udah bagus tapi belum sempurna. Paham ya? Jadi namanya Noah. Ya. Apa? Nah, itu diperbaiki masih bisa bagus. Sebentar, paling seminggu. Kalau ini 3 bulan, ini 2 bulan, ya? Paham ya? Paham udah saya? Oke. Jadi kalau saya ditumpahkan, diam air, ya? Oke, coba tes. Tes ya. Nah, satu ini aja lihat. Ini tumpahin 1 botol sini. Segini aja. Kalau ya untuk saya. Cek ya. Dicek. Ini saya selalu ikat pinggang ya. Nah sini, coba perhatikan ya. Coba sekarang dimasukkan air. Ya udah cukup. Ya cek. Air diam kan? Nggak tumbah kan? Ayo siapa yang mau tantangan lagi? Udah? Ya. Nah, nggak tumbah kan? Diam. Udah kalau semenit nggak tumbah, udah ya? Nggak tumbah. Oke. Udah selesai. Ya. Oke. Ya. Jadi apa? Tidak tumpah. Ayo siapa mau ngetes lagi? Challenge, oke. Paham ya? Oke. Boleh maju. Iya, nggak apa-apa sekali nih, lurus ya, ruku. Kakinya ruku dulu. Buka selebar pundak. Oke. Berdirinya dikoreksi dulu ya. Nah. Pegang ya. Udah betul ya? Nah ini ditekuk sampai mata ke tempat sujud, buka matanya. Jangan ditutup. Lihat sujud. Lihat sujud bukan di sana. Sini bawah. Ini tegak ya. Udah, dagunya masukkan. Nah, sujud udah. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang udah betul ya. Posisi relax ya. Nah, udah, mata dibuka nggak apa-apa. Dua-duanya bukan satu. Dua-duanya biar dua kelihatan, bukan yang ini saja. Dua-duanya kanan kiri dibuka, bukan yang kiri saja. Boleh Pak ya? Boleh. Saya bisa nggak 4 mata? Nggak bisa sih. Oke. Siap ya? Nah sekarang siap. Ruku, coba ruku, perhatikan ruku mulai. Ruku, perhatikan. Nah dikoreksi ya. Jadi enaknya gini, kalau maju ke depan dikoreksi, tangannya lurus. Lurus. Ini bengkok, tahu kan lurus? Lurus. Nah, udah. Pundaknya masukkan. Lurus, ya. Oke. Ini masukkan. Nah, lurus ya, udah lurus, masukkan, ya. Nah, sekarang di air mana air? Nah, ya. Nah. Lihat. Udah bagus masuk, tapi dicek, ya. Udah bagus, tapi dicek segini dikit aja ya. Oke. Lihat, kita tes ya. Kita tes. Harus masuk. Ayo bertahan. Nah, air bertahan ya. Terus bertahan. Bagus ya. Masukkan lagi. Terus. Nah, masih bagus. Bertahan kan ya? Nah, ya. Nah, tinggal di sini. Udah bagus nih ya. Tangan luruskan. Nah, lulus. Udah pos ya. Nah, tapi diperhatikan, tapi masih yang sebelah ini belum. Yang ininya belum, yang bawahnya ya. Ini dicek lagi. Nah, dengan lurus.
Yang ini udah bagus, tapi yang ini terus. Dikit lagi, ya. Udah sempurna, bagus. Nah, sama. Nah, jadi kita langsung terkoreksi semuanya ya. Bukan untuk ngejahilin, bukan. Untuk apa? Ya, paham ya, Ryan ya? Alhamdulillah. Ruku yang benar, maka tuh basis pengobatan yang saya kerjakan, kemarinnya perhatikannya, ibu-ibu yang semuanya kemarin, yang saya kerjain apa? Mau kasus sesak napas, kanker, tiroid, mata kering, apapun semua masalah, pertama yang saya tangani pertama kali adalah tulang apa? Tulang ekor, ini saya luruskan dulu. Saya tarik. Pertama, yang rasanya apa? Setelah tulang ekor ditarik semuanya. Yang rasa apa? Tulang belakang panas semuanya. Ngalir, bukan panas, hangat. Ya, energi naik. Ingat perhatian ya. Ingat dalam hadis, makan untuk apa? Makan untuk apa? Menegakkan tulang belakang. Cukup makan untuk menegakkan tulang belakang. Artinya apa? Sumber kekuatan ada di mana? Di tulang belakang, bukan di besarnya dada, bukan. Ya, kekuatan itu bukan di mana? Besar dada atau otot yang besar di ini, bukan. Kekuatan ada di mana? Di tulang belakang. Ya, tulang ya. Jadi kekuatan di tulang belakang. Nah, jadi maka itu ruku pertama kali adalah memanjangkan tulang belakang semaksimal mungkin. Basis pertama pengobatan adalah satu, ya, tulang belakang tarik luruskan dulu. Udah lurus, udah hangat, cek langsung lehernya. Dikendorkan lehernya. Kendorkan leher dari mana? Ingat ya, ingat hadis ini proses penciptaan manusia Allah ciptakan izoman. Izoman itu tulang belakang. Tulang belakang itu kayak bentuknya kayak pancing. Awalnya Allah ciptakan mana? Ada apa bentuk kelihatan? Oke. Nah, pertama perhatikan ya, Bapak biar kelihatan sini ya. Pertama yang di tulang belakang Allah gambarkan, tahu ini gambar apa? Kayak pancing, tahu kan? Ya, apa namanya? Pancing kayak gini kan? Ya kira-kira kail ya. Kail ini gini ya. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi embrio pertama tuh kayak gini. Yang paling besar sempurna apa dulu? Tulang ekor, baru ke kepala. Ya? Oke. Geser lagi. Nah, jadi yang pertama sempurna adalah tulang ekor dulu, baru kepala. Jadi ruku tadi adalah yang pertama adalah memperbaiki. Sebentar, minum dulu ya. Yang pertama diluruskan apa? Tulang ekor dulu. Tulang ekor. Kalau tulang ekor kendor atau coba perhatikan. Perhatikan. Ini tulang ekor saya. Ada tulang leher, ada tulang ekor. Kalau tulang ekor saya masuk, lihat. Apa yang bodoh di sini? Nekuk. Kalau tulang ekor keluar, perhatikan. Kalau tulang ekor keluar, dia lurus. Kalau dia masuk, dia beda ya? Paham ya? Berarti kalau orang ngendorkan apa? Tulang leher, yang dikendorkan mana dulu? Tulang ekor. Ya? Tulang ekor basis. Nanti dalam Islam, semua penyakit apapun juga penyebab awalnya dari tulang ekor. Ya? Tulang ekor manusia akan mati, semua akan hancur kecuali tulang ekor. Ya, di situ ya. Jadi mau penyakit kanker, penyakit apapun juga semua tulang ekor pasti bermasalah. Apapun yang penyakitnya. Kalau ada orang yang kendor gini, berarti tulang ekornya kendor. Ada orang kaku gini, tulang ekornya kencang. Tulang ekor melintir, ketarik melintir, badan akan ya kendor dan melintir. Ya, ini langsung apa? Kendor juga. Rahang kendor. Jadi kalau tulang ekor kendor, semua kendor, termasuk rahang. Tapi kalau tulang ekor kenceng, rahang kenceng, dia nggak bisa ngebuka. Paham ya? Jadi ingat, kenapa? Jadi kalau orang rahangnya kenceng nggak bisa ngebuka, bukan dioperasi di sininya, tapi apanya? Kekencengan tulang ekornya dikendorkan. Langsung rahang pas. Kalau rahangnya gigit, ketekan satu, yang dikendorkan, tulang ekornya dipelintir.
Nah, dia akan rahang lurus. Ingat ya, di dalam kedokteran barat ada namanya operasi rahang, ada spesialis operasi rahang. Dari nama itu sudah menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Saya ambil contoh. Ada sesuatu barang nempel ke tempat dudukan. Paham ya? Sesuatu nempel pada tempat dudukan. Contoh lukisan. Lukisan pakai 2 paku. Ya. Kalau pakunya miring, lukisannya apa? Ya. Kalau lukisan ke sini, miring ke sini. Ya. Rahang tergantung kepada apa? Nempel di mana rahang? Tulang tengkorak. Ya. Rahang nempelnya ke tulang tengkorak. Kalau rahangnya gini, kekencengan, ketarik, biasanya dengan operasi mah dipasin di sini urat-uratnya. Kalau dalam pengobatan Islam, ingat rahang nempel kemana? Tengkorak. Tengkorak tergantung kepada tulang ekor. Jadi yang rapiin tulang ekor dulu. Udah, lihat. Kalau dia ketarik kenceng, ya kenceng gini, jadi dia nggak bisa muka. Bukan dioperasi, dikendorin, bukan. Tapi tulang ekornya dikedorkan, dia buka lagi. Tapi kalau tolong ngebuka, nggak bisa nutup, kalau dia apakan? Dikencengkan, dia bisa naik. Tapi kalau kencengkan separuh, gini, nggak bisa ngebuka, makan kerupuk juga nggak bisa. Nggak bisa ngebuka, nggak bisa. Nah, dikendorkan. Dia paham ya? Jadi tulang ekor berpengaruh ke semuanya. Bisa dipahami? Jadi kalau tulang ekor masuk, leher masuk. Ya, kalau tulang ekor sini. Jadi tulang ekor dibereskan. Masalah leher, semua bereskan. Maka itu pengobatan, kemarin, tadi hari ini berapa orang? Banyak, ada 15, 10? 10 ya, 10 orang. Penyakitnya apa aja? Ibu tahu ya? Asma, vertigo, terus cancer, tiroid, kalau menstruasi yang dingin sekali sehingga menstruasi sakit luar biasa. Apalagi tadi lutut, apalagi tadi, konstipasi, terus carpal tunnel syndrome, sesak napas, mudah pingsan. Kan ada 10. Berat 10 orang, berapa orang tadi? Hanya 1 jam. Ya, bisa bayangkan penyakit yang rata udah sakitnya berapa lama tadi sakitnya? Ya, udah lama. Ya, yang ibu lutut tadi sakit lutut udah berapa tahun? Udah 2 tahun nggak bisa sholat, nggak bisa duduk. Ya, sebentar selesai. Ya, karena apa? Intinya yang seperbaiki pertama tulang ekor dulu, baru tulang belakang, baru setelah itu tulang samping. Ya, oke. Udah paham? Ruku udah paham ya? Oke. Perhatikan. Perhatikan ya. Ya, sholat itu, perhatikan. Perhatikan ya. Ini yang sering kita salah. Sholat itu ada berdiri, ada ruku, terus berdiri lagi, sujud. Jadi ada berapa posisi? 4. Berdiri, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. 4. Tapi pengobatannya ada berapa jenis? Ingat ya, posisi sholat, apakah dari berdiri tiba-tiba langsung sujud? Enggak, ada prosesnya. Prosesnya gimana? Enggak, dari ruku kan berdiri dulu. Terus mau sujud. Ada prosesnya. Rasulullah ada yang nyentuh lutut dulu, ada yang nyentuh tangan dulu. Ya, tergantung usia ya. Kalau anak muda lutut dulu. Ya, Rasulullah waktu muda, pas sudah tua baru tangan dulu. Untuk memberikan contoh bahwa ada keringanan. Ya, tapi utamakan apa? Lutut dulu. Sujud itu nggak gini ya, nggak jongkok dulu. Ya, sujud itu apa? Untuk bisa lutut dulu dari jinjit dulu. Masa mau sujud gini kan nggak gitu kan? Sujud itu apa? Langsung apa? Lutut. Tapi jinjit. Ya kalau kan nggak mungkin. Harus jinjit. Proses dari berdiri ke sujud itu loh obat. Paham? Nah, ibu kemarin semua saya suruh apa tadi? Nah, kan proses kesujud kan ini, jinjit kan? Nah, pas ini seperti ini. Nah, baru biasa. Pas udah sujud berdiri, gimana? Sujud berdiri? Sama, gini lagi. Jadi prosesnya dari duduk sujud itu ada proses. Jadi proses dalam sholat bukan posisi sholatnya, tidak hanya itu saja, tapi proses perpindahan dari posisi satu ke posisi yang lain itulah obat. Itu memperbaiki. Ya, ini yang jarang dibahas. Ya, ruku udah jelas tadi manfaatnya. Nah, maka itu ada yang carpal tunnel frozen shoulder. Berapa di sini yang udah frozen shoulder selesai? Selesai rata apa?
Yang frozen shoulder, saya pegang nggak pundaknya? Saya nggak pegang sama sekali pundaknya. Apakah saya menjit? Enggak sama sekali. Ya, yang frozen shoulder. Saya kalau nangani frozen shoulder, orang frozen shoulder, mau orang 14 tahun, 20 tahun, nggak bisa tidur kesakitan, nggak perlu megang pundaknya. Hanya pas saya aktifkan, pas dia posisi mau sujud, sama berdiri, diaktifkan. Jadi pegang sesuatu, ya, misalnya kursi ya, sambil contoh kursi. Nih ya, ini kursi. Kelihatan sini? Ini geser lagi biar kelihatan. Nah, lihat ya. Lihat, perhatikan. Jadi posisi ini kalau mau duduk, jinjit kan, turun ke bawah. Kalau berdiri, begini juga. Nah, ini diaktifkan. Pegang, perhatikan. Ya, jinjit, dihentakkan yang kuat. Nah, pas ini dihentakkan dengan posisi jinjit, perhatikan. Ini langsung rusuk rapih. Pinggul, rapih. Tangan, rapih. Jadi orang yang punya SI, tahu SI yang saraf kejepit ini? Sakit apa? Back pain? Apa namanya sini? Back pain sini ya. Di sakit sini. Kalau dua-duanya tinggal gini aja. Langsung back pain hilang. Ya, langsung seketika hilang. Kalau ada silakan maju boleh. Yang SI, ya. SI ada ya? Back pain ya nanti. Nah, sakit pinggang ya. Dari sini sakit ya. Oke, ya. Nanti dulu ya. Oke. Nah, perhatikan kalau sakit itu, jadi kalau sakitnya satu, latihannya satu saja. Satu kaki. Diulang-ulang. Nanti frozen shoulder akan hilang. Normal lagi. Ingat ya, perhatikan. Allah ciptakan, kan ini dulu tuh, tulang ekor. Lalu setelah itu Allah ciptakan rusuk. Dari rusuk muncul apa? Tangan. Allah ciptakan pinggul. Dari pinggul muncul kaki. Ingat ya, perhatian ya. Jadi semua masalah kaki dari mana? Masalah tangan dari rusuk. Nah, pas proses mau berdiri ke duduk, itu pinggul rapi nggak nih? Rapi. Kembali ke tempatnya. Rusuk, kembali ke tempatnya. Jadi rusuk tergantung pada pinggul. Lihat, perhatikan. Perhatikan ya. Kalau pinggul saya, buka nutup. Lihat, kalau pinggul nutup, tangan ikut. Kalau ngebuka ikut. Ya. Jadi posisi tangan, rusuk tergantung apa? Pinggul. Jadi kalau kebuka dia, kebuka. Ya. Nah, posisi ngebuka, tutup. Sama. Tapi kalau jalan, ini posisi nutup ya, nutup buka, maju mundur. Sifatnya apa? Kebaling silang. Ya. Nah, orang jalan kan gini kan? Ya. Jadi kalau kaki saya mundur ke belakang, berarti yang ini apa? Maksudnya, jadi kalau ini kan jalan gini, kalau jalan kan gini. Kalau ini mundur silang. Ya. Kan silang gini kan, jalan gini kan? Ini mundur. Paham ya? Ya. Jadi kalau perhatikan ya. Kalau kaki saya kebuka, ini perhatikan. Kalau kaki kebuka, berarti yang atas apa? Membuka juga. Kalau ini membuka. Jadi ini jadi pendek. Dia sakitnya ke sini, vertigo. Paham ya? Tapi kalau kaki saya, pinggulnya ketarik jatuh, kelok ke belakang. Berarti yang ke belakang mana nih? Ini ke belakang. Ini sakit. Pinggang sakit. Karena ini ketarik terus. Ini kesemutan. Ya, penyebabnya dari mana nih? Pinggul. Lurus kan? Lurus lagi. Kalau buka, nutup dari situ. Ya paham ya? Jadi pinggul mempengaruhi rusuk. Rusuk mempengaruhi tangan. Paham ya? Jadi ngerjakan tuh nggak sebagian-sebagian. Kita tidak boleh melihat manusia bukan kayak mobil. Apa bedanya cara pandang Islam dan cara pandang kedokteran Barat? Bedanya apa? Ini yang esensial. Kalau pengobatan Islam, pertama betul wahyu. Dan kedua, Allah ciptakan manusia dari apa? Dari nutfah. Nutfah itu satu sel ya. Sperma, seluruh bertemu, berkembang. Jadi satu paket. Paham ya? Awalnya apa? Satu sel. Tapi kalau mobil, bagaimana menciptakan mobil? Dirakit. Ban ditempel. Ya. Semua ditempel. Roda tempel, jok tempel, badan tempel, mesin tempel. Jadi sifatnya dirakit. Manusia tidak dirakit. Paham ya? Artinya apa? Manusia satu kesatuan. Migren pasti penjabaran dari, pasti orang sakit satu titik, nggak mungkin satu titik. Pasti satu ujung atau silang, ujung-ujung.
Kalau sakit sana, sakitnya ke sini. Ya. Oh ini atau paham ya? Jadi kalau kita memandang sakit kepala, fokus kepala, ada cara berpikir yang fatal. Jadi di kepala mereka manusia kayak mobil, paham kan? Sakit kepala, di-scan kepala. Nah itu nggak mungkin, cara berpikir udah salah. Sakit hidung dilihat di mana? Di hidung. Ya. Sakit leher dilihat di mana? Di leher. Kalau kita ngelihat menyeluruh. Kalau leher kenceng berarti yang kenceng apa? Tulang ekor. Paham ya? Kalau badan kendor semuanya, nggak bisa jalan gini, yang kendor mana? Tulang ekor sama pinggul, kendor. Kurang tegangan. Ada bonekanya kemarin, masih ada di belakang. Saya lihatin lagi ya. Karena dalam Islam paling penting. Lihat, perhatikan ya. Ini penting, ini mudah-mudahan Bapak-Bapak bisa perhatikan ini. Ini penting. Saya kalau nerangkan masalah pengobatan Islam, fakasona izuman laman, selalu pakai boneka ini. Lihat, ini kenceng kan ya? Kalau ini, karena ini ada tekanan di sini. Ini di sana dalamnya ada per, ada dos, ada per. Kalau saya tekan dosnya kan kendor nih. Nah jatuh dia. Nah jatuh. Nggak ada tenaga. Ya, yang ketawa dia tersinggung biasanya. Ya, nah paham ya ini ya? Nah kendor. Kalau kenceng dia gini. Kok ketawa? Ada apa nih? Sana boneka apa? Oh iya. Nah kalau kendor dia, ya kalau kenceng ini, ya. Nah kenceng kendor itu, ini kan ada dosa nih. Di dalam dos ada pernya. Ini bisa rubah-rubah. Nah manusia dosa di mana? Di pinggul. Tulang ekornya bisa tekan kenceng. Ya, lihat. Ini kan ada pernya nih. Ya. Ini wadahnya. Nah, wadahnya tuh pinggul. Ininya tulang ekor. Jadi kalau pinggulnya kenceng, kebuka, adalah beda lagi. Nah, ini nentukan kenceng kendornya. Kalau dia kendor, gini. Kalau kenceng, jadi kalau kekencengan, lihat. Kalau dia kendor, lihat ada jarak nggak nih? Ini. Ini ya, kakinya jadi apa? Kendor. Ada jarak. Nah ada jarak, darah nggak ngalir sini. Berhenti. Stagnan. Nah ini ada cairan di sini. Sakitnya luar biasa. Jadi dia gini, kendor. Nah kalau kendornya ada levelnya 1 sampai 10. Kalau semakin kendor, dia akan apa? Akan lumpuh. Ya, lihat orang yang pakai ini, yang pegang gini. Lihat. Ini apa nih? Kekendoran. Jadi X itu bukan X. X penyebabnya bukan kakinya X. Dia terlalu kendor, jatuh, untuk bisa berdiri dia harus meng-X-kan kakinya. Supaya apa? Supaya ada tenaga, bukan menyimbangkan. Dia gini, aslinya dia gini, badannya gini. Untuk bisa jalan kan nggak bisa nih jalan. Ini nggak ada tenaga. Untuk bisa jalan, ototnya dihabiskan dulu, dirapatkan kakinya. Rapatkan, udah beradu, baru bisa jalan. Ya, tangan kendor, nggak bisa ngangkat. Untuk bisa ngangkat dia harus baru bisa megang. Paham di sini ya? Nah, jadi kalau ada anak-anak yang jalannya kakinya gini, itu kekendoran. Nah, otomatis kalau kendor, lambung usus kendor, dia alergi. Kalau kendor otomatis dingin, lembab. Dia alergi yang lembab-lembab, misalnya susu. Paham ya? Susu, laktosa. Tapi kalau kekencengan, ketarik. Asam lambung kena. Ya. Kali kalau kendoran, lambung kendoran, darap terus. Suka muntah. Ya, oke. Nah itu dari posisi, paham ya? Dari posisi ini. Jadi yang menyembuhkan itu tidak hanya posisi 4 itu, tapi posisi peralihan dari satu posisi ke posisi lain itu penyembuhan. Oke, sekarang kita kembali kepada ruku. Ya. Sujud ya. Sujud perhatikan. Sujud, kan posisinya gini kan? Ya. Nah, sujud kakinya lurus 90 derajat. Nah, hadis orang sujud gimana? Hadis orang sujud? Anak 7 titik bertemu, terus apa lagi? Anak kambing bisa masuk. Artinya, anak kambing bisa masuk, nggak boleh gini. Ini nggak masuk. Bukan juga ditekuk ini, bukan. Ini nggak masuk. Untuk masuk kita buatkan ruangan. Jadi perutnya dikencangkan, diangkat ke atas. Ya, itu untuk memperbaiki diafragma, organ-organ perut usus, dikuatkan, dikencangkan. Ya, paham ya?
ruku. Nah itu sujud itu seperti itu. Nah nanti kalau duduk di antara dua sujud seperti apa? Ini. Nih, saya kasih contoh gerakan-gerakan terapi terinspirasi dengan sholat. Boleh saya contoh sukarelawan? Boleh. Boleh, ayo maju, Kang. Oh. Contoh aja nih. Kasus apa nih? Hah? Badannya jangan kegedean. Oke, sakitnya apa nih? Geser ya, coba cek dulu duduk. Nah, duduk ya. Nah, oke ketahuan. Ya, perhatikan di sini. Nah, kaki flat. Nah, ya, udah kaki flat. Oke, saya kasih contoh ya. Saya suka fitness enggak? Suka fitness? Ya, udah. Ya aja udah ketahuan dari badannya. Nah, perhatikan ya. Kenapa orang fitness justru banyak yang saraf kejepit? Ini kasus saya banyak nih. Saya banyak nangani orang-orang Arab, orang Turki, orang Belanda kalau di Belanda ya. Dan mereka badannya gede-gede semua. Bocah kalau ngeliat mah, oh keren aja. Semuanya. Tapi semua saraf kejepit semuanya. Ya, oke. Ya. Nah, saya terangkan salahnya di mana? Ya, saya terangkan salahnya di mana? Ya, nggak apa-apa ya. Pak siapa namanya? Untuk contoh aja. Pak Diski. Diski. Saya terangkan kenapa permasalahan. Pertama, tulang ada berapa jenis tulang? 2, tulang tengah dan tulang samping. Ya, tulang tengah itu tulang belakang. Apa? Dikendorkan. Ya, ini tulang belakang nih. Kalau saya mukul ini saya mukul pakai tulang belakang. Beda. Kalau ini gini. Kalau tulang belakang, beda. Pukul ini biasa. Kalau tulang belakang, langsung apa? Ya, oke. Nah, perhatikan. Nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Ya, ini untuk ilmu nggak apa-apa. Biar untuk hikmah, kita ambil hikmahnya. Kenapa badan besar bisa saraf kejepit? Saya terangkan gini. Nah, kebanyakan orang fitness yang diatur tuh otot mana? Otot samping atau tengah? Samping. Jarang otot tengah. Karena otot tengah tuh latihannya harus apa? Otot tengah tuh maksudnya ini tulang belakang sini. Apa? Tulang tengah tuh maksudnya nih. Jadi olahraganya apa? Nah, jadi gerakannya tuh gerakan yang bergelombang. Ya, gerakan bergelombang. Nah, itu. Nah, bukan. Jadi nah itu otot apa? Otot apa? Otot tengah. Ya, memang untuk samurai otot tengah. Pedang samurai otot tengah. Ya. Nah, kalau lihat dari kaki dia flat. Kalau kaki flat, berarti tulang ekornya masuk ke dalam. Nah, kan dia nggak mungkin gini. Dia mencoba menegakkan diri. Nah, sehingga tulang ini masuk ke dalam. Nah, dia langsung, seharusnya kalau perhatikan, kalau badan saya gini, yang saya selesaikan yang mana? Tulang ekor diapakan? Ditegakkan. Sehingga dia akan tegak. Paham ya? Jadi tulang ekor yang diapakan? Dia akan tegak. Tapi kalau seandainya tulang ekor saya masuk, negakkan gini, paham? Ini. Nah, akhirnya sakit sini pindak. Ya, karena yang digedekan apa? Dia ingin tampak tegap. Sehingga ini otot dikembangkan besar. Tapi tulang ekor masih masuk. Jadi kejepit sini. Jadi ini yang ngebuka. Hasilnya gini. Aslinya. Ya. Enggak lihat dari apa? Dari kakinya. Yang kasihan dia. Enggak dengar. Aslinya tuh gini, ya. Dia udah terlanjur maju. Udah maju nggak bisa mundur lagi. Jadi nggak apa-apa, yang penting sembuh ya. Perhatikan, ya. Perhatikan. Dari kaki kelihatan, perhatikan, kaki dia flat, artinya kendor, sakrumnya masuk, ekornya masuk. Gini aslinya. Tapi dia udah bagus berusaha membuat badan tegap dengan apa? Dipompa terus naik, tapi bawahnya lupa. Jadi apa? Jepit sini. Ya, paham ya? Udah, kasian jangan ketawain. Gak apa-apa, minimal jadi viral, Pak. Oke ya. Nah, sekarang udah bagus, dadanya udah bagus. Sekarang, nah ini juga sama.
Banyak orang yang fitness, yang tulang masuk, justru mana sakit. Napas jadi sesak. Jadi kena panic attack. Kenapa? Dia menyelesaikan ini, lihat perhatikan ya, kalau badan saya gini, asli gini, bisa napas, biasa. Tapi kalau badannya tegak, tulang ekornya ketinggalan, pendek. Paham ya? Nah, jadi malah jadi penyakit baru, badan tegap tarik napas pendek, karena tulangnya ketinggalan. Ini yang harus dibereskan. Udah bagus, tinggal tambah satu lagi. Dibandingkan udah dua-duanya jelek. udah bagus. Ini atasnya bagus. Usaha. Bandingkan dia, udah atas jelek, bawah jelek. udah. Ini lumayan ya. Gitu bahasanya. Mending gini, keren, hanya ini yang ketinggalan. Oke. Nah, sekarang udah ya. Sekarang saya tinggal mengeluarkan tulang ekor saja. Nanti kalau udah tulang ekor selesai, ini udah nggak kejepit lagi, karena nggak ketinggalan ini ya. Jadi ini selesai, udah relax ya. Oke, saya kasih gerakan sederhana. Duduk Pak. Duduk hasil. Nah. Coba kaki selonjor. Dia nggak ngerti dia. Nah, perhatikan ya. Nah, dimasuk sini. Coba. Masuk. Relax santai aja, relax. Asli, posisi asli. Jangan ditegak-tegapkan. Asli aja. Yang asli. Enggak, yang asli aja. Asli akan gini. Hanya kehalang oleh otot aja, jadi nggak bisa gini, ya. Ototnya kebesaran jadi gini. Aslinya gini. Oke. Maaf aja. Oke. Perhatikan ya. Nah, perhatikan coba kakinya, ya. Jadi kalau ngelihat otot saraf kejepit kemana, lihat aja kakinya. Jadi lihat, perhatikan. Untuk ngelihat tulang sini, jangan pakai MRI. Ya, lihat aja posisi kaki. Kalau posisi gini berarti dia melintir, klak gitu. Kalau kaki gini berarti melintirnya ke situ, ya. Jadi untuk lihat pelintiran ini, perhatikan. Di dalam ini ada ini suatu yang ini 1 derajat. Kelihatan nggak nih 1 derajat di sini? Kelihatan di mana? Di ujung sini. 1 derajat. Kelihatan nggak? Tapi kalau di sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka tuh salah kalau di MRI di sini. Ya, yang dilihat mana? Ujungnya. Ya iyalah. Daripada kita nyari gini, nggak kelihatan. Melintir 1 derajat, torsi 1 derajat, nggak akan kelihatan. Tapi sakit, saraf kejepit. Ngelihatnya dari mana? Ujung. Kalau ngelihat atas dari mana? Dari pundak, melintir. Tinggi. Kan gampang kan? Orang kalau di MRI, tetap aja nggak bisa ngelihat. Ya, sekarang ada satu, ini kemajuan kebodohan. Ingat ya, kemajuan atau kebodohan. Saya bayangkan ya. Sekarang MRI, difotokan ya. Fotonya berwarna hitam putih. Hitam putih. 3 dimensi atau 2 dimensi? 2. Mati atau hidup? Mati. Kalau ini? Hidup. Full color? 2, 3 dimensi? Kalau dipencet bunyi enggak? Bunyi. Udah. Kita bisa ngelihat. Dan kita kalau MRI hanya ngelihat belakangnya aja. Kita bisa ngelihat kakinya. Kita bisa ngelihat punggungnya. Ini yang lebih hidup. Sekarang canggihan mana? Saya ngelihat hidup, 3 dimensi, berwarna, punya rasa, atau yang MRI? 2 dimensi, mati, hitam putih, nggak bisa bunyi. Kemajuan, kemunduran. Kemunduran. Kita kejebak, dibohongi. Jadi akal kita bodoh. Kan sekarang zaman modern, zamannya digital. Manusia bukan produk digital, paham ya? Bukan, jadi nggak usah sesuaikan, nggak bisa, nggak pas. Kalau komputer software boleh, bandingkan dengan digital, digital dengan digital. Jadi apple to apple. Jadi balik, masa manusia di produk digital? Bukan. Radiasi, manusia harus pakai radiasi, jangan sekarang manusia bukan produk radiasi. Jadi pengobatan barat berbahaya. Mereka menemukan alat canggih, kan sekarang zaman modern, ngobatinya dengan alat modern, nggak pas. Manusia itu produk kuno. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama. Paham ya? Kalau sekarang zaman kuno selesai, sekarang juga selesai, sama metodenya. Jadi metode yang canggih mana? Metode lama atau metode modern? Metode lama, karena modern nggak pas. Alatnya modern, manusia produk kuno. Paham ya? Nggak kompatibel.
Jelas ini ya? Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Nah, kita cek sekarang sakitnya di mana saja. Kita ngecek dari kaki sini, perhatikan, kita ngecek dari sini, ya. Ini sakit ya. Nah, ini. Nah, ini enggak. Coba kelihatan ibu-ibu, kakinya kelihatan? Di sana kelihatan ya? Oke. Kaki kanannya dia jatuh. Dia ke pinggir juga. Lihat. Nah, kalau ini jatuh ke pinggir, artinya apa? Pinggulnya ke belakang, emang ngebuka. Jepit gak ini? Lihat, perhatikan ya. Ini tulang saya di sini. Kalau ini ngebuka, jepit gak sini? Terus ke belakang, jepit gak? Jadi jepitnya gini. Ditarik ini, sama dibuka gini. Kejepit dua arah. Dibuka, ditekan di sini. Kejepit sini. Bisa gak ngelihat di sininya? Gak mungkin. Mereka gak ngelihat. Nanti kalau dokter yang dioperasi mana? Saya ambil contoh. Saya kalau bongkar apa? Obeng, apa namanya? Skrup. Ngebongkar pakai apa? Kalau buka ban, pakai apa dia? Kunci ya, didongkrakannya. Yang tekannya di tengahnya atau di jauhnya? Jauhnya. Kan sederhana kan logikanya, nyambung nggak? Nah itulah kalau logikanya insinyur kayak gitu. Ya, dia lebih cerdas berpikirnya. Nah ini saya masukin ini. Yang saya gerak-gerakan mana? Kakinya, jangan ininya. Nggak bisa kita. Paham ya? Nah sekarang saya mau menyelesaikan kaki ini dari untuk sini pinggangnya. Ya, nih kita lihat. Nah, karena badannya besar, saya nggak mau ngotak-ngatik kakinya, saya suruh dia sendiri ngerjain. Ya, biar saya nggak terlalu capek. Ya, oke. Gini, duduk ya. Duduk ini. Perhatikan, ingat ya, tadi posisi dari sholat, dari duduk untuk berdiri, itu adalah obat. Dia yang bermasalah, kakinya kebuka sama ke belakang. Perhatikan, kakinya tuh kan gini, perhatikan kakinya. Kalau normal gini, kaki dia tuh gini ke depan dikit, gini dikit. Paham ya? Jadi ke bawah sama kebuka. Jadi kalau ke bawah tuh ini ke sini. Kalau ke sini berarti ke sini. Berarti solusinya apa kan? Dia kebuka sama ke belakang. Solusinya dikedepankan sama ditutup. Jadi kakinya saya suruh jinjit, saya masukkan, sama saya kedepankan. Suruh dia gini. Yang banyak ya. Coba silakan Pak. Pegang, jinjit, ya jinjit, oke, masuk ke dalam, ya jinjit ya. Nah, tumpuk pada kaki kanan, ya terus, ya ini, satu yang kuat. Nah, dua, tiga. Ini, terus, naik lagi terus, ya terus, jinjit ya, terus, 10, 1, 2, 3, 4, saya lebih keras, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sip. Ya, sekarang saya cek. Udah, lihat, duduk lagi. Tadi kan kaki melintir. Nah, kalau kaki melintirnya kalau kaki melintir tadi sakitnya sampai ke sini, sampai ke tangan, ya, sampai ke paru-paru. Nah, sekarang cek lagi. Ini gimana? Udah nggak sakit kan? Nah, berarti pelintirannya hilang. Ya, cek. Titiknya terjauh kan? Saya cek titik terjauh. Saya selesaikan titik jauh, ini selesai, berarti yang ini juga selesai. Coba berdiri agak enak, tulang belakangnya. Pak, di ini. Gimana rasanya sekarang? Kalau masih ada dikit, tambah lagi. Ya, udah, gimana? Enggak rasanya gimana? Enggak, gimana Pak? Hah? Udah enak ya? Paham ya? Sebetulnya yang lama tuh bicaranya. Penanganannya sebentar, dia sendiri ngerjain kan? Oke. Udah ya? Udah gitu aja, alhamdulillah. Ya. Nah, paham ya? Oke. Oh ya, nanti ditambah lagi ini agak masuk. Jadi yang ininya jangan kegedean beratnya. Diutamakan kecil tapi repetisi aja. Ya. Nanti kalau enggak kena nanti sini. Ya. Terus nanti yang kaki tangan diseringkan aja. Karena kakinya ngebuka kayak gitu ya. Dia masalahnya nanti ke depan, masalah dia akan frozen shoulder. Dia sakitnya karena badannya dia dengan tambah apa? Sebenarnya penyakitnya nggak terlalu berat. Hanya dengan apa? Fitness yang lebih besar jadi mempercepat proses sakit. Ya. Jadi bukan menyelesaikan fitnessnya, itu mempercepat proses sakit. Paham ya? Oke, jam berapa sekarang? Jam 10. Oke. Oh, udah. Saya yang bicara.
Apa? Ada kenapa? Kasus apa? Hah? Apa? Kantong kering. Nggak apa-apa, tenang. Nanti yang lain ketahuan, tenang aja. Tenang aja. Ngakunya kan. Assalamualaikum. Siapa namanya, Pak? Siapa? Doi. Oh. Sakitnya apa? Sakitnya apa? Sakitnya. Ini kalau ruku agak sulit nih. Karena perutnya terlalu berat. Ini udah nggak bisa. Oke. Lihat ya. Jaketnya dibuka. Ya boleh. Tenang. Maju perut, pantat mundur. Coba duduk, pada duduk selanjut. Duduk. Ini sakitnya apa nih? Sakitnya apa? Sakitnya kalau akhir bulan. Apa nih? Sebutin aja. Sakitnya. Udah, saya cari sendiri aja ya. Kita cari sendiri aja, coba. Ayo kita sama-sama kita diagnosa bareng-bareng. Diam, jangan dilihat kakinya. Jangan otak-atik. Udah keletuan nih. Ini kendor nih. Kekendoran ya, baring. Baring. Ini pakai kepalaan, pakai bantal ya. Udah. Ayo semua pada diri. Coba perhatikan. Ayo, sakitnya di mana nih? Kanan. Kenapa kanannya? Kebuka. Terus agak ke bawah dikit enggak? Ke bawah. Berarti sakitnya di mana? Sebelah kanan. Nah, kendornya ke kanan. Oke, ya. Udah ketahuan kan ya? Nah. Nih, dilihat. Dia kakinya lihat, X bukan? Lihat, X kan ya? Kakinya X, dan berarti dia kendor posisinya, ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Nah, perhatikan ya. Kalau dipegang, ini dia nggak sakit kan ya? Ada dua kemungkinan, kalau nggak sakit. Kalau dia nggak sakit, berarti sarafnya nggak bisa ngerasain. Bukan kuat, beda. Dia berharap, oh saya kuat nggak sakit. Bukan. ini nggak bisa merasakan. Jadi beda. Perhatikan. Hidung yang sehat itu bisa mencium bau. Paham ya? Saraf yang baik, dia bisa ngerasakan. Dia refleksnya nggak ada. Ya pegang, tuh nggak ada. Tapi lumayan Pak Disi tadi. Sekarang sakit nggak? Ngaku sakit sekarang. Ngaku lah biar kelega. Oke. Nah, dia nggak. Oh. Ya. Nah, tenang aja ya. Aduh sakit tuh. Sakit sini Pak. Sekarang jujur, ya jangan sampai salah. Duh, panas jadi panas gitu ya. Gara-gara. Nervous Pak, jangan nervous. Ini bukan one hurt, one pack. Enggak. Ini bagus nih one pack. One pack itu lebih sederhana daripada six pack kan rumit. Ini one pack satu aja cukup. Oke. Ini salah satu tipe yang dia nggak tahu sakitnya apa. Dia nggak bisa ngerasakan. Jadi kalau sakit 1, 2, 3 nggak ngerasa. Tapi sakitnya nanti kalau udah sampai ke mana? Udah ke 10 baru kerasa. Ya, jadi orang-orang yang nggak merasakan nanti sakitnya gitu. Sebutnya saya jarang sakit. Sebenarnya dia nggak bisa ngerasa sakit. Oke, ya. Ini lihat, ini dipegang dia semua nggak ada yang ngerasa sakit. Ya, ibarat mayit. Tenang. Udah ketahuan ya. Ini lehernya melengkung. Leher melengkung, rambut gondrong. Oke. Nah, jadi sakrumnya masuk ke dalam.
Sakrum masuk ke dalam dan kedua di sini oke. Nah, jadi solusi dia tuh dikencengkan saja. Tapi ingat kalau dia udah kenceng tulang belakang udah kendor, nanti suatu ketika kok jadi saya mudah kerasa sakit. Berarti sarafnya udah normal ya. Jadi bukan kemunduran. Orang nggak bisa merasakan sakit tiba-tiba jadi sakit. Itu kemajuan kemunduran. Kemajuan karena bisa merasa sakit ya. Nah, ini kendornya kendor sekali, berarti sifatnya harus tulang ekornya masuk sekali. Harus diapakan? Dikeluarkan. Untuk mengeluarkannya yang ditekan apa? Lumbarnya, ya. Nah, ini diganjel ke sini. Coba. Baring, kepala gini, kepala gini. Nah, di sini. Oh, gini. Gini. Baring. Nah, bertahan gini ya, Oke. Nah, belum diapa-apain. Belum mulai. Nah, kaki dilipat sini ya, ke sini. Nah, ini ya, ke sini. Oke. Perhatikan. Melahir mana ada gini, enggak ada. Mana bawah lagi. Coba. Nah, kepala dorong ke belakang, pundak kasih gini. Semakin ke belakang, kaki diangkat ya. Coba diangkat kakinya. Lawan, angkat. Terus. Semakin ke belakang, kepala ke belakang. Terus, dagu masuk. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sakit nggak? Nah. Sebentar. Sama. Gua diseksa nih. Nih. Sebentar. Ini kakinya tadi kendor, jadi agak aja ngeceklek dikit. Sebentar. Lemesin ya, saya balikin dikit. Tadi kena dikit, ya. Lemesin. Kepalanya pakai bantal. Bukan dulu. Pakai bantal. Tadi kajak ngejiplek, ya. Jadi mudah kendor ya, lemesin. Saya balikin dikit. Ya. Kendor. Coba. Sekarang. Udah enak sekarang? Ya. Nah, dia penyakitnya tuh ototnya kendoran semuanya, ya. Kasihan kan. Jadi solusinya dikencengkan lagi semuanya, ya. Ya. Ya, coba lagi. Ulang lagi. Ya, coba lagi, baring. Dia yang kendor tuh hanya rambutnya aja. Sebentar Pak, saya cek lagi. Coba duduk. Nah, dia gampang karena dia beda. Coba duduk ini ke sini. Dia mudah dia ya. Karena ini naik ke atas. Ke sini, naik ke sini. Nah, naik masukkan ke sini. Nah. Aduh, ya Allah. Oke. Otak ini. Oke, kepala pertahankan ini. Oke. Baring ke belakang, baring terus. Baring. Dagu nempel. Terus. Nah, sekarang kakinya angkat. Terus. Oke, ya, coba. Agak kendoran nggak, dicek. Coba. Dia hanya bisa merasakan apa? Kendor enggaknya. Kendor kencang saja. Relax. Coba pinggang sekarang enggak relaksan? Cenger dikit nih. Beri di atas lutut. Hah? Iya. Kram yang mana? Ya, kram tuh harus Di belakang paha. itu salah tempat. Kram harus di tengah. Jangan di situ. Nah, itu kalau kram salah tempat jadi penyakit. Jadi kram tuh pada tempatnya. Ya. Mesin ya. Cek. Ada yang sakit ini? Lihat kanan. Pada usia berapa tahun? Usia? Jawab. Usia berapa tahun? Oke. Lihat mesin. Anak berapa? Nah, ya. Jadi terapi dia nggak tahu penyakitnya apa. Yang jelas kekendoran semuanya. Ya. Tadi pas tinggi ini untuk
pakai deodoran. Sama-sama. Aduh. Betul. Saya pakai deodoran, tapi dia enggak. Enak di dia, enggak enak di saya. Oke, ya. Oke, paham ya, insya Allah ya. Nanti sama-sama, ya. Oke, jadi gitu aja. Jadi yang tadi dikerjakannya masing-masing posisi. Tadi kenapa saya narik tulang belakang? Idenya adalah ide tulang belakang ditarik seperti ruku seperti ini. Ya, karena narik kan susah, ya udah ditarik kita kayak tadi. Ya, terus kaki. Jadi semua idenya adalah pengobatan tuh basis dasar gerakan manusia saja. Ada di dalam sholat. Ya, jadi kalau ada orang sholat gini, lihat perhatikan ya. Kalau ada orang sholat pundaknya turun, berarti kakinya ngebuka. Ya, kan nggak mungkin gini, dia akan berdiri. Jadi perhatikan ya. Kalau orang sholat perhatikan. Lihat tingginya telinga. Perhatikan ya. Karena sholat gini normal harusnya kan, ini sama seimbang. Kalau telinga agak tinggi dikit, artinya apa? Ototnya ketarik, dia punya migran di sini. Ya, kalau gini, ya sini. Nah, kalau kakinya mundur, orang tua ya, mundur ke sini, ke belakang ke sini, ketarikan sini, berarti diagonalnya yang panjang mana? Yang panjang mana diagonalnya? Ini, ya, ini pendek, ini kan. Nah, ini kalau udah tua nih bunyi telinga, tinnitus, berbunyi. Jadi kalau tinnitus itu karena apa? Karena tarikan diagonal. Ya, jadi kalau tinnitus ini perbaiki, didekatkan, udah nggak bunyi lagi. Perhatian ya, pada prinsipnya, tahu selang air, kalau di ini nggak ada bunyinya, tapi kalau kita tekan, bunyi, ya. Nah begitu juga tulang saraf, kalau dia ketarik, dia bunyi, nging, kalau semakin kecil bunyi nging gitu, ya. Jadi tinnitus itu karena otot ketarik, pada prinsipnya dia keluar semua kalau otot ketarik. Kebetulan dekat telinga, dia bisa dekat gendang telinga bisa dengar. Paham ya? Nah, tinnitus untuk masih muda bisa selesaikan, tapi untuk orang tua agak sulit. Ya, insya Allah gitu aja, sudah jam 10 lebih. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?